Tugas selanjutnya yang akan dibuat Andi, Heri, dan Ida mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mereka harus melakukan observasi terhadap sebuah objek terlebih dahulu, kemudian menjalankan langkah-langkah mengonstruksi laporan observasi ke dalam bentuk teks. Apakah kalian tahu langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi? Temukanlah jawabannya pada pembahasan berikut. Langkah-langkah mengonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan topik. Topik teks laporan observasi berkaitan dengan jenis objek yang akan diamati. Oleh karena itu, tentukan apakah objek yang akan diobservasi berupa benda, tempat, atau peristiwa. Kedua, mengumpulkan bahan. Setelah menentukan objek, datalah hal-hal berikut. Tempat observasi dilakukan, waktu pelaksanaannya, data atau fakta-fakta yang perlu diketahui, cara melakukan pengamatan, dan peralatan yang diperlukan saat melakukan pengamatan, seperti buku catatan, kamera, dan alat perekam suara. Setelah semua siap, amatilah objek dengan cermat dan mencatat semua fakta yang ditemukan. Ketiga, menyusun kerangka teks. Menyusun kerangka teks sesuai dengan struktur teks hasil observasi, yaitu pernyataan umum dan klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Keempat, mengembangkan kerangka teks. Mengembangkan kerangka teks menjadi teks laporan yang lengkap. Hubungkan setiap kalimat dengan kata penghubung yang tepat, sehingga menunjukkan kohesi atau pertalian antar kata, dan koherensi atau pertalian makna, kemudian memberi judul. Kelima, membenahi atau menyunting teks. Teks laporan hasil observasi yang telah dikonstruksi, sebaiknya dibaca dan diteliti kembali. Jika menemukan kesalahan dalam struktur kalimat atau ejaan yang digunakan dalam laporan, segera lakukan pembenahan. Berikut adalah proses mengonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi. Topik, kampung 3D. Pernyataan umum, pengenalan kampung 3D. Deskripsi bagian, cat warna-warni di kampung 3D, gambar mural 3 dimensi di kampung 3D, fasilitas di kampung 3D. Deskripsi manfaat, manfaat dibentuknya kampung 3D bagi masyarakat yang tinggal di sana. Melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Mula-mula, gagasan pokok, pengenalan kampung 3D. Terdapat pada paragraf berikut ini. Kemudian, gagasan pokok, penggagas konsep kampung 3D. Terdapat pada paragraf berikut ini. Lalu, gagasan pokok, kampung 3D dicat warna-warni. Terdapat pada paragraf berikut ini. Selanjutnya, gagasan pokok, letak gambar mural 3 dimensi. Terdapat pada paragraf berikut ini. Lalu, gagasan pokok, tema gambar mural 3 dimensi. Terdapat pada paragraf berikut ini. Kemudian, gagasan pokok, biaya masuk dan fasilitas. Terdapat pada paragraf berikut ini. Dan yang terakhir, gagasan pokok, peranan pemerintah dan manfaat bagi warga. Terdapat pada paragraf berikut ini. Berikut hasil mengonstruksi teks laporan hasil observasi Kampung 3D, Kampung Mural 3 Dimensi, Malang. Poin pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Langkah-langkah mengonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi, yaitu pertama, menentukan topik, kedua, mengumpulkan bahan, ketiga, menyusun kerangka teks, keempat, mengembangkan kerangka teks, kelima, membenahi atau menyunting teks.